Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diberikan nikmat sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita berbalas noda merah. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kali ini saya akan berbagi kisah nyata tentang penyesalan seorang laki-laki yang sudah berjuang demi orang yang dia cintai. Namun harapan yang seharusnya berakhir bahagia harus berubah menjadi cerita duka. Kejadian ini terjadi pada awal tahun 2015 yang lalu. Untuk melindungi semua privasi yang terlibat dalam cerita ini, semua nama dan tempat kejadian sudah disamarkan, ya. Kisah ini diceritakan langsung oleh Mas Rudi, narasumber juga pelaku tunggal pada cerita ini. Berikut ceritanya. Berbalas noda merah, arwah Sari yang membuat aku harus mengakui. Awal tahun 2015, namaku Rudi. Saat ini aku berusia 27 tahun. Aku tinggal di salah satu desa di daerah Jawa Tengah. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Atif, adik pertama aku, yang usianya hanya selisih 2 tahun, yang saat ini sedang merantau, ikut saudara di daerah Tangerang. Dan Naufal masih berusia 18 tahun. Belum lama ini Naufal lulus SMK, dan sekarang sudah magang kerja di salah satu restoran yang berada tidak jauh dari tempat tinggal kami. Sedangkan ibu sebagai penjual sayur keliling. Sudah hampir 20 tahun ibu menjadi penjual sayur, dan bapak sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Aku bekerja sebagai pemasang tarup untuk hajatan, dan tidak jarang juga aku bekerja jadi kuli bangunan di desaku. Pagi itu aku terbangun karena suara telepon yang terus berbunyi di sampingku. Halo Ruth. Halo, Mas Gopri. Alah, baru bangun, cepet siap-siap, kan mau masang tarup tempat Pak Harto. Astagfirullahaladzim. Iya mas, aku malah lupa. Yowes, cepet siap-siap, tak tunggu di gudang. Dengan cepat aku langsung mandi dan berangkat ke gudang untuk mengambil tarup. Kebetulan hari ini memasang tarupnya di rumah Pak Harto, yang rumahnya tidak jauh dari rumahku. Setelah aku dan Mas Gopri juga 2 teman lainnya selesai memuat tarup, kami langsung menuju rumah Pak Harto buat memasang tarup. Sesampainya di sana aku bertemu Sari, anak dari Pak Sarmin, tetangga Pak Harto. Karena aku dan Sari hanya berbeda RT. Jadi aku sudah kenal dengan Sari yang umurnya jauh lebih muda dariku. Selang beberapa hari aku kembali ke rumah Pak Harto buat membongkar tarup, dan di sana aku bertemu untuk kedua kalinya dengan Sari. Saat itu aku tidak merasa apapun ke Sari. Jadinya aku hanya bersapa biasa layaknya tetangga. Setelah malam harinya, aku mendapat pesan WA yang cukup membuatku sedikit kaget. Malam mas. Malam, maaf, ini siapa? Aku Sari mas. Sari anaknya Pak Sarmin. Iya mas. Mas Rudi lagi ngapain? Malam itu pun menjadi awal aku mengenal Sari lebih dekat. Setelah beberapa hari aku dan Sari saling chatting, aku pun mengajak Sari untuk jalan-jalan. Besok ada waktu nggak, Ri? Kenapa memangnya mas? Enggak, kalau ada waktu aku pengen ngajak jalan-jalan. Bisa mas, besok jam berapa? Agak siangan ya Ri. Yowes, mas mau kerja lagi. Keesokan harinya aku bersiap-siap bertemu dengan Sari. Dan hari itu jadi awal aku mulai merasakan nyaman dengan Sari. Sari itu anaknya sangat ramah, jadi tidak sulit untuk cepat akrab dengan siapa saja. Dengan tubuh yang kecil dan kulit yang putih, ditambah raut wajah yang manis, membuat siapa saja tertarik. Begitu juga dengan aku yang sekarang sudah mulai lebih dekat lagi dengan Sari. Setelah kurang lebih 4 bulan, aku chatting dengan Sari. Aku sudah beberapa kali jalan bareng. Akhirnya aku putuskan untuk menyatakan cinta ke Sari dan meminta untuk Sari menjadi pacarku. Seperti bak gayung tersambut. Perasaanku langsung dibalas oleh Sari.
Sari menerima perasaanku. Setelah 2 tahun aku dan Sari menjalin hubungan, Sari pun meminta aku untuk datang ke rumahnya untuk meminta izin ke keluarga Sari. Aku pun segera ke rumah Sari dengan perasaan yang sangat gugup. Aku datang menemui keluarga Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Terdengar suara Pak Sarmin. Tidak lama kemudian pintu pun terbuka. Kamu Ruth, ada apa? Ini mau main Pak, Sarinya ada. Ucapku bertanya ke Pak Sarmin yang masih berdiri di depan pintu. Namun wajah Pak Sarmin jadi tidak ramah, senyum. Berubah seketika saat aku bertanya tentang Sari. Gak ada, Sari sedang pergi, ucap Pak Sarmin. Sedangkan aku melihat Sari ada di samping pintu kamar. Karena rasa yang tidak enak, aku pun langsung berpamitan ke Pak Sarmin. Setelah itu sikap Sari menjadi sedikit berubah. Aku yang merasakan perubahan itu pun bertanya ke Sari, yang saat ini aku ajak jalan. Ri, kamu kenapa? Gak apa-apa kok Mas, jawab Sari dengan senyum. Namun raut wajah sedihnya tidak bisa disembunyikan. Meski Sari berusaha biasa saja dan tersenyum. Kamu kenapa Ri? Sari masih saja diam, tidak menjawab pertanyaanku. Aku pun tidak lagi bertanya, takut Sari menjadi tidak nyaman. Setelah hampir 1 bulan terakhir, Sari sudah sangat jarang menghubungi. Biasanya setiap hari pasti memberi kabar. Halo Ri. Iya Mas, sekarang kamu berubah. Mas, kita udahan aja ya. Hah? Kenapa? Bapak sama ibu gak setuju, aku sama kamu Mas. Maaf. Belum sempat aku menjawab, panggilan sudah dimatikan Sari. Keesokan harinya aku datang ke rumah Sari. Di sana aku bertemu dengan semua keluarga Sari yang saat itu sedang berada di rumah Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bu, sapaku dengan perasaan yang sudah tidak karuan lagi. Ada apa? Sari ada Pak? Ada, ucap Pak Sarmin singkat. Pak, saya mau ketemu Sari, ucapku menahan perasaan. Mulai sekarang kamu gak usah hubungi Sari. Kenapa Pak, Bu? Belum sempat menjawab, tiba-tiba Mas Agus, kerabat Sari, keluar menemui aku. Dan tanpa berpikir lama, Mas Agus langsung memukul wajahku. Bodoh, wes, sekarang kamu pulang. Awas kalau masih kesini, tak hajar lebih parah, ucap Mas Agus sambil memegang kerah bajuku. Kenapa Sari gak boleh sama aku, Mas? Kamu itu, mau dikasih apa kalau Sari sama kamu? Jangan ngajak ponakanku untuk hidup susah. Aku pun tersentak, kaget, dan langsung terdiam saat itu juga. Akhirnya aku pun pulang, dengan kepala yang sesekali mendongak ke atas, menahan mata yang sudah berkaca-kaca. Wis Ruth, terima saja, Sari bukan levelmu, batinku sembari berjalan pulang. Selang beberapa setelah aku ke rumah Sari, aku tidak sengaja melihat Sari sedang berboncengan dengan laki-laki. Saat aku sedang ngecrek di perempatan, aku bertemu Sari dan laki-laki itu. Berhenti persis di sampingku. Tanpa merasa bersalah, Sari membuang muka dariku yang saat itu berdiri di sampingku. Oh iya, ngecrek itu membantu menyeberangkan kendaraan di perempatan. Sari, ucapku berpura-pura biasa saja. Namun Sari sama sekali tidak menengok, tetap membuang muka. Sudah Ruth, sadar dirilah, Sari itu anak yang serba kecukupan. Batinku lagi-lagi berusaha menghibur diri sendiri. Masih belum hilang ingatanku saat Sari lewat dengan laki-laki lain. Aku kembali bertemu Sari dengan laki-laki yang berbeda. Karena perasaanku yang sudah sangat hancur dan aku sudah tidak bisa berpikir sehat lagi, aku pun berniat untuk membunuh Sari dan laki itu. Dan ini adalah awal dari penyesalan seumur hidupku. Dan awal dari semua kejadian-kejadian yang akan aku alami. Setelah beberapa saat tidak pernah melihat Sari, aku tiba-tiba saja dengar dari orang-orang kalau Sari akan menikah. Tinggal hitungan hari acara resepsi pernikahan Sari. Kamu kok kayak gini Ri? Apa gak kasihan sama aku? Batinku dengan perasaan yang campur aduk di hati. Entah apa yang saat itu aku pikirkan,
aku terus mencari cara agar bisa bertemu dengan Sari. Ri, aku kepengen ketemu sebentar. Ri. Namun pesan chatku hanya dibaca oleh Sari. Sekitar jam 7 malam, Sari membalas chatku. Mau ngapain lagi, Mas? Aku sudah mau nikah. Tolong, Ri, sekali ini aja. Setelah itu aku gak bakal gangguin kamu lagi. Mau ketemu di mana? Sebentar aja, aku gak ada waktu. Iya, Ri, aku janji cuma sebentar, gak ada 5 menit. Ya udah, mau ketemu di mana? Ini aku Sherlock. Aku mengajak Sari bertemu di salah satu tempat favorit aku dan Sari dulu. Jarak rumah dari tempat itu sekitar 10 menit perjalanan. Lumayan jauh dan melewati jalan yang sedikit gelap karena jalan yang melewati area persawahan. Iya, ini aku berangkat. Iya, Ri, aku udah di tempat nih. Tanpa sepengetahuan Sari, aku mengikuti Sari dari belakang. Aku sudah memasuki area Bulak. Bulak itu jalan yang berada di tengah persawahan ya. Dengan cepat aku mendekat ke Sari yang saat itu sedang berjalan pelan karena jalanan aspal yang rusak. Aku menendang motor Sari dan tidak perlu waktu lama Sari pun jatuh dengan motornya. Au, sakit! Terdengar rintihan dari Sari karena kakinya tertindih motor. Saat itu yang ada di kepalaku hanya perasaan kecewa, perasaan sakit, dan semua bercampur jadi satu. Maaf Mas, aku gak ada maksud menyakiti, ucap Sari yang masih terduduk di jalan dengan motor yang masih menindih salah satu kakinya. Aku yang sudah gelap mata, sudah tidak menggubris suara tangisan Sari meminta maaf. Aku melepaskan helm yang Sari pakai, masih dengan keadaan menangis. Aku menghantamkan martil ke kepala Sari. Aku yang kalap terus menghantamkan martil ke kepala Sari sampai akhirnya. Astagfirullah, aku tersadar apa yang sudah aku perbuat. Perasaan emosi yang tadi memenuhi kepala dengan cepat berganti dengan perasaan takut yang luar biasa. Wajah Sari yang sudah tidak bisa dikenali dan kepala yang hancur membuatku semakin ketakutan. Kejadian itu terasa sangat cepat karena takut ada orang lewat. Aku cepat-cepat membopong Sari dan aku bawa ke sawah. Saat aku meletakkan tubuh Sari, aku melihat Sari masih memakai kalung yang dulu aku kasih dan masih memakai baju yang aku kasih. Lebih mengejutkannya lagi, wallpaper HP Sari masih wallpaper yang sama denganku. Foto siluet aku dan Sari. Aku pun menangis dengan rasa penuh penyesalan. Aku sudah membunuh orang yang paling aku cintai. Tangan dan kakiku bergetar hebat saat aku melihat jasad Sari yang sudah terbujur kaku di depanku, dengan darah yang menutupi seluruh wajah Sari. Dengan cepat aku mengambil dompet dan HP juga perhiasan Sari, agar orang-orang berpikir kalau Sari baru saja dirampok. Motor Sari juga aku jatuhkan ke dalam sawah. Malam itu pun aku lewati dengan perasaan yang sangat takut, karena baru pertama kali aku berbuat seperti itu. Sesamanya di rumah aku langsung membersihkan tubuhku dan membuang jaket yang tadi terkena cipratan darah. Saat aku sedang tiduran sambil menyesali perbuatanku, aku dikagetkan dengan suara Sari yang tiba-tiba saja sudah duduk di sampingku. Mas, ucap Sari dengan raut wajah sedih. Namun wajah Sari masih seperti saat normal, masih cantik. Maaf, Sari, aku menyesal. Kenapa Mas, gak nemenin Sari? Aku pun langsung menangis mendengar perkataan Sari. Saat aku beranjak untuk mendekat, rasanya ingin sekali memeluk Sari. Belum sempat aku memeluk, wajah Sari berubah menjadi seperti saat terakhir aku tinggal di sawah. Aku langsung menunduk, sujud meminta maaf ke Sari. Aku yang saat itu tidak berani menatap wajah hancur Sari, hanya bisa mendengar lirih suara tangis Sari. Selang beberapa saat aku tidak mendengar rintihan itu lagi. Aku memberanikan mendongakkan kepalaku ke atas. Aku merasa lega. Malam itu pun aku lewati dengan mata yang terus terjaga, berharap sosok itu tidak datang lagi. Akhirnya pagi pun datang, aku langsung keluar rumah untuk mencari-cari informasi apakah Sari sudah ditemukan. Benar saja, saat aku sedang berdiri di depan rumah,
ibuku yang baru pulang dagang dari pasar langsung mengajakku mengobrol. Ruth, kamu tahu nggak tadi malam Sari minggat? Terus tadi motor Sari ditemukan di sawah. Kasihan Sari, mau menikah malah dapat musibah kayak gini. Hah? Musibah apa, Bu? Ucapku berpura-pura tidak tahu menahu. Lah kamu lagi, makanya jangan tidur terus. Jadi nggak tahu kabar di luar. Itu si Sari meninggal, katanya sih dibegal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapku sambil siap-siap untuk melayat ke rumah sakit. Sesampainya di rumah, jenazah belum sampai di rumah. Masih di rumah sakit karena sedang ditangani oleh pihak yang berwajib. Aku pun menyampaikan bela sungkawa ke Yuli, calon suami Sari. Rasain tuh, batinku sembari bersalaman dengan Yuli. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya jenazah Sari sampai di rumah. Karena kondisi jenazah yang tidak lazim untuk dilihatkan, jadi sudah dimandikan di rumah sakit dan langsung dikafani. Setelah selesai disolati dan mau dibawa ke pemakaman, aku melihat Sari sedang duduk di atas keranda sambil menatapku tajam. Astagfirullah, ucapku kaget. Kenapa, Ruth? Tanya Pak Dakir yang sedang berdiri di sampingku. Enggak Pak, ini kaki tiba-tiba saja kesemutan, ucapku beralasan. Karena jarak pemakaman dari rumah cukup jauh, aku pun ikut naik mobil bak terbuka bersama keranda jenazah. Sosok itu masih ada, masih duduk di atas keranda dengan pandangan tajam menatapku. Aku sengaja ikut sampai pemakaman agar orang-orang tidak menaruh curiga. Karena sebagian warga tahu kalau aku dulunya kekasih Sari. Mereka juga tahu kalau keluarga Sari tidak setuju denganku. Karena alasan ekonomi yang sangat jauh di bawahnya. Sesampainya di pemakaman, aku langsung berjalan duluan ke liang lahat yang saat itu sudah ada sebagian warga yang menunggu. Ruth, sudah sampai apa? Iya tuh Mas, sudah, sedang berjalan ke sini. Ucapku ke Mas Fajar yang ikut menggali liang lahat. Tidak lama berselang, rombongan pembawa jenazah sampai di tempat. Gak tahu kenapa, aku tiba-tiba saja terjatuh ke dalam liang kubur. Seperti sengaja didorong agar terjatuh. Wis, kamu di situ aja, sekalian lepasin, ucap beberapa warga. Hah? Batinku, baru kali ini aku berada di dalam liang kubur untuk menerima jenazah. Diiringi dengan bacaan tauhid, perlahan jenazah Sari diturunkan. Saat aku sedang membuka ikatan di kepala, aku dibuat terperanjat, kaget. Wajah Sari yang penuh luka tersenyum kepadaku. Juga matanya tajam melihatku. Astagfirullah. Refleks aku berteriak, kaget. Ada apa, Ruth? Tanya beberapa orang di atas. Karena di dalam hanya ada 3 orang, salah satunya aku. Enggak apa-apa Pak, saya kaget lihat kelabang, ucapku beralasan. Aku pun langsung naik ke atas untuk keluar dari liang kubur Sari dan digantikan oleh orang lain. Buru-buru aku menjauh dan menenangkan pikiran, takutnya menimbulkan kecurigaan. Karena di situ banyak petugas yang berwajib yang saat itu juga mengantar jenazah Sari. Sejujurnya, aku sangat menyesali perbuatanku yang sudah menghilangkan nyawa orang hanya karena sakit hati. Namun apa boleh buat, aku sudah terlanjur melakukannya. Tidak henti-hentinya aku membaca doa dalam hati untuk memohon ampunan dari Yang Maha Esa. Setelah selesai prosesi pemakaman, aku dan semua warga beranjak pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung mandi dan langsung beristirahat di kamar. Karena waktu yang hampir maghrib, jadinya aku tidak duduk di teras, tapi tiduran saja di kamar. Entah itu nyata atau tidak, saat aku sedang mulai mengantuk, aku melihat Sari berdiri persis di sampingku. Samar aku melihat kalau Sari masih berdiri di sampingku. Ruth, bangun Ruth, suara ibu membangunkanku. Kamu kenapa? Dari tadi manggilin Sari. Ibu, gak apa-apa Bu, ucapku sembari duduk di atas ranjang. Makanya berdoa kalau mau tidur. Ya wis, ibu mau sholat isya, ucap ibuku sambil meninggalkan kamarku. Cuma mimpi, syukurlah. Aku pun beranjak bangun dan membuat teh hangat untuk menemani sambil duduk di depan rumah. Baru beberapa menit aku duduk di teras rumah, terdengar suara hujan yang sangat lebat sedang berjalan ke arahku. Walah, malah hujan.
Dengan cepat hujan sudah sangat deras. Aku yang masih duduk sambil melihat hujan. Samar aku mendengar seperti suara rintihan, tangis yang bercampur dengan suara derasnya hujan. Astagfirullah. Aku buru-buru masuk ke rumah dengan membawa teh hangat yang baru saja aku buat. Sari, ampun, aku minta maaf, ucapku sambil langsung bersujud di depan pintu. Ruth, kamu kenapa? Ini ibu. Hah? Ibu? Aku menolehkan kepala ke atas. Syukurlah ternyata itu ibu. Aku pun berdiri kembali karena yang ada di depanku ibu. Kamu itu kenapa, Ruth? Kayak lihat setan saja. Tadi Rudi lihat ibu seperti Sari, Bu. Seperti Sari bagaimana? Belum sempat aku menjawab, sosok yang aku kira ibu berubah menjadi sosok Sari dengan kepala yang hancur. Dan darah memenuhi wajahnya. Aku pun terperanjat dan lidah pun terasa kaku. Dengan terbatah aku mengucap maaf. Sari, aku minta maaf. Namun sosok itu hanya menyeringai, seram, tanpa menjawab apapun. Aku benar-benar ketakutan. Tanpa sadar aku membuang gelas yang ada di tanganku dan berlari keluar halaman yang saat itu sedang hujan yang sangat deras. Aku pun tersadar saat Pak Dul menarik tanganku yang saat itu sedang berlari di tengah hujan. Kamu itu kenapa, Ruth? Kenapa? Ini saya, Pak Dul. Hah? Pak, tolong saya, Pak. Ada hantu. Hantu? Yuk, tak antar pulang. Hujan-hujan malah basah-basahan kayak gini. Nanti ceritanya. Sekarang tak antar pulang. Aku pun diantar Pak Dul pulang. Assalamualaikum. Nah, Minah, ucap Pak Dul memanggil ibu. Waalaikumsalam. Pak Dul, loh, kamu kenapa, Ruth? Ini tadi Rudi lari-lari sambil teriak ketakutan. Jadi aku tarik tangannya. Orang lagi hujan deras kayak gini malah lari-lari di jalan. Hah? Ketakutan? Kamu kenapa, Ruth? Tanya ibu, namun aku tidak menjawab apapun. Ya sudah, sana kamu masuk ganti baju. Terima kasih Pak Dul sudah nganterin Rudi. Gak apa-apa nah, ya sudah saya mau ke warung ini. Iya Pak, terima kasih, ucap ibuku. Malam itu pun aku seperti orang yang tidak waras, yang ada hanya rasa takut dan takut. Noval di mana, Bu? Loh, kamu itu gimana? Ya ada di kos. Aneh kamu. Aku mau tidur di kamar Noval, takut di sini. Terserah kamu, ucap ibu. Jangan lupa nanti dikunci semua pintunya. Ibu mau tidur. Malam itu pun aku tidur di kamar Noval, berharap sosok Sari tidak datang lagi. Aku terus membaca doa sampai akhirnya aku tertidur. Mas, iya Ri, nanti kalau kita nikah, Mas mau punya anak berapa? Mas pengen punya anak 1, 2, 3, banyaklah, ucapku membalas pertanyaan Sari. Sari pun tersenyum sembari memelukku. Dengan penuh kasih sayang, Sari tidak melepas pelukannya. Aku pun sama, menaruh harapan pada Sari dan berjanji untuk tidak saling menyakiti. Aku cinta kamu, Mas, ucap Sari yang masih memelukku. Tiba-tiba saja aku terbangun, ternyata semua itu hanya mimpi. Aku langsung duduk dan tanpa sadar mataku menangis. Aku sangat menyesali semua perbuatanku, membunuh orang yang aku cintai. Meski di sisi lain ada rasa kecewa dan benci yang sangat dalam. Maafin aku, Ri, batinku. Itu adalah pertama kalinya aku menangis. Seingatku terakhir aku menangis saat masih SD. Karena perasaan yang sangat dalam ke Sari, sampai membutakan hati dan mataku. Aku yang masih terjaga malam itu, mencium bau parfum yang sering dipakai Sari. Mas, terdengar suara jendela diketuk. Sari, refleks aku membuka jendela kamar. Mas, kenapa kamu gini ke Sari, Mas? Aku hanya bisa terdiam, sendu. Saat aku melihat Sari sedang berdiri di depanku, dengan wujud seperti sedia kala. Perlahan Sari menghilang di tengah-tengah hujan. Sekitar 5 hari kematian Sari, aku didatangi oleh beberapa orang dengan surat penjemputan sebagai saksi. Setibanya di kantor aku dimintai keterangan, karena aku mantan kekasih Sari. Juga belum lama aku mempunyai masalah dengan keluarga Sari.
Setelah selesai dimintai keterangan, aku pun dipersilahkan untuk pulang ke rumah. Aku sudah menduga kalau aku pasti dicurigai. Karena aku yang baru berhadapan dengan petugas hukum, jadinya aku sedikit gugup dan takut. Sepulangnya dari kantor, aku merenungkan tentang perbuatanku itu. Apa aku menyerahkan diri saja? Pikirku berharap Arwasari tidak mengganggu lagi. Namun aku takut masuk penjara. Aku pun mengurungkan niatku untuk menyerahkan diri. Setelah seharian di rumah, sekitar 6:30, aku datang ke rumah Sari untuk mengikuti yasinan 7 harinya kepergian Sari. Baru saja aku sampai di halaman rumah Sari, aku melihat sudah banyak orang yang ikut yasinan. Saat aku mau melangkah masuk, tiba-tiba bajuku ditarik dari belakang. "Heh, sini ikut." Ternyata Mas Agung yang menarik bajuku. Aku pun mengikuti Mas Agung yang membawaku ke samping rumah. "Kurang ajar, ngapain kamu kesini? Hah?" Maaf Mas, aku cuma mau ikut berdoa buat Sari." "Gak usah sok peduli kamu. Kamu kan yang membunuh Sari?" tanya Mas Agus. Belum sempat aku menjawab, lagi-lagi kepalan tangan Mas Agus mendarat ke wajahku beberapa kali. Aku menerima semua tanpa membalas. "Pergi kamu, bajingan kamu ya. Awas nanti, aku habisin kamu." Aku pun pergi dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku membersihkan wajah yang sudah leban karena pukulan Mas Agus. Juga bibirku yang pecah kena pukulan tadi. "Kamu kenapa, Ruth? Kok lebam-lebam mukamu?" tanya ibu. "Gak apa-apa, Bu," jawabku singkat sambil berjalan masuk ke kamar. Aku memang pantas menerimanya. Di dalam kamar aku kembali didatangi sosok Sari dengan wujud yang sangat menakutkan. "Mas Rudi, aku sendirian Mas. Katanya mau nemenin." Aku sudah tidak bisa berkata apa-apa. Hanya dia mematung, memandang Sari dengan kepala yang hancur. "Mas, kok diam? Katanya cinta sama Sari." "Sari, Mas minta maaf. Mas akan bertanggung jawab malam ini juga," ucapku pasrah. Sosok itu pun berubah menjadi Sari yang dulu. Dengan tersenyum, Sari perlahan menghilang. Hanya bau parfum Sari yang tertinggal di kamarku. Sekitar pukul 21 aku berpamitan ke ibu. "Bu, aku mau main sebentar." Tanpa menunggu jawaban dari ibu, aku mengeluarkan motor dan menuju kantor kepolisian untuk menyerahkan diri. Karena hidup yang tidak tenang dan terus-terusan diteror arwah Sari. Sesamanya di kantor, aku mendatangi tempat pengaduan masyarakat untuk menyerahkan diri. Tidak lama ibuku dijemput oleh pihak berwajib, juga keluarga Sari. "Maafin aku Bu, sudah bikin ibu malu," ucapku ke ibu. Ibu hanya menangis dan memelukku. "Sudah Ruth, kamu memang harus bertanggung jawab. Ibu tetap ada buat kamu Ruth," ucap ibu yang membuatku menangis dan bersujud di kaki ibu. "Maaf Bu, maaf." "Sudah Ruth, bangun, sudah, ibu sudah memaafkan. Kamu yang sabar dan lebih mendekatkan lagi dengan Allah." Ibu pun menghampiri keluarga Sari untuk memohon maaf atas kelakuanku yang sudah membuat nyawa Sari melayang. Namun keluarga Sari sama sekali tidak menghiraukan. Aku melihat ibuku sampai duduk di lantai buat meminta maaf. Aku yang tidak tega melihatnya, aku menghampiri ibu dan mengangkat tubuh ibuku untuk berdiri. Aku pun meminta maaf yang sedalam-dalamnya. "Kamu itu harusnya mati. Najis memberi maaf buat kamu, juga keluarga kamu," ucap keluarga Sari. Aku pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang ini pantas buatku. Malam itu aku sudah resmi ditahan di Polsek dan dimasukkan ke sel yang ada di Polsek. Mungkin ini yang terbaik. Batinku yang sudah berada di balik jeruji. Sekitar jam 2 malam aku terbangun karena pintu sel yang berbunyi. Astagfirullah, ampun Sari, ampun. Sosok seram itu ada di depan pintu sel. "Heh, sudah malam, berisik." Terdengar suara laki-laki menyadarkanku. "Maaf Pak, tadi ada hantu," jelasku. Namun petugas itu hanya tertawa dan menyindirku. "Namanya juga bunuh orang, yang gak bakal tenang hidupmu," ucap petugas itu sembari berjalan keluar. Malam itu pun aku tidak bisa tertidur sampai pagi hari. Aku terus diinterogasi dan seharian kemudian aku dibawa ke Polres untuk ditindaklanjuti.
Saat itulah aku melihat kasih sayang orang tua tidak pernah hilang. Ibu dengan susah payah datang membesuk. Ibu terus menasehatiku. Selama 2 hari aku di Polres, aku didatangi arwah Sari. Sosok Sari terus mendatangi, entah itu siang atau malam. Mas minta maaf, tolong jangan ganggu Mas, Ri. Mas tega, Sari sangat cinta ke Mas. Sari juga gak mau menikah selain sama Mas. Tapi itu pilihan orang tua Sari. Kenapa Mas berbuat itu ke Sari? Ucap sosok itu. Aku pun hanya bisa meminta maaf dan meminta maaf. Tidak lama sosok itu pun menghilang. Sekitar jam 12:30 malam, aku yang masih di Polres didatangi lagi oleh Sari. Mas, bangun Mas. Astagfirullah, maaf Ri, Mas minta maaf. Ucapku terkejut karena sosok itu berada persis di hadapanku. Terlihat jelas luka hantaman martil yang membuat kepala pecah dan wajah yang rusak bercampur aroma anyir darah. Ampun Ri, ampun. Woi, gila kamu ya, berisik. Lagi-lagi aku disadarkan oleh napi lain yang selnya berhadapan dengan selku. Hah, syukurlah. Aku merasa lega, sosok itu sudah hilang. Aku dibuat seperti orang gila setiap hari. Sosok itu terus menghantuiku. Setelah aku selesai reka adegan, aku pun dipindahkan ke lembaga permasyarakatan yang terkenal sangat ketat, berada di Jawa Tengah. Setelah aku dibawa ke lapas, sosok itu sudah tidak datang lagi. Aku pun menjalani persidangan sampai 4 bulan. Aku mengakui semua kesalahanku dan sangat menyesal. Saat aku sedang menjalani sidang vonis, aku melihat Sari sedang duduk melihatku dengan sedikit tersenyum. Maafkan, Mas Ri, batinku sambil melihat Sari. Aku pun didakwa dengan pembunuhan berencana dan perampasan dengan kekerasan yang mengakibatkan nyawa orang lain menghilang. Aku divonis 20 tahun 9 bulan masa tahanan. Dengan subsidi 9 bulan, aku pun menerima vonis itu. Tidak dengan tuntutan keluarga Sari yang menuntut aku agar divonis hukum mati dan jaksa menuntutku seumur hidup. Hingga akhirnya hakim memvonis 20 tahun 9 bulan. Setelah itu gangguan-gangguan dari Sari sudah tidak pernah terjadi lagi. Mas minta maaf Ri, kamu yang tenang di sana. Batinku setelah aku selesai sidang putusan. Dan ibu juga adik-adikku masih terus membesuk aku di lapas dan menguatkanku untuk menjalani hukuman ini. Dan memperbaiki diri untuk memohon ampun kepada Ilahi. Sampai cerita ini dibuat, Mas Rudi masih berada di salah satu lembaga permasyarakatan. Dan semua cerita ini disampaikan saat saya sengaja berkunjung ke Mas Rudi di salah satu lapas di Jawa Tengah. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.